Halo adik-adik dan teman-teman semua, wah senang banget rasanya bisa kumpul bareng kalian hari ini. Ngomong-ngomong, kalian pernah merhatiin nggak sih hewan-hewan di sekitar kita? Ada yang bulunya super lembut, ada yang bisa terbang tinggi, ada juga yang jago berenang. Ternyata dunia hewan itu luas banget dan penuh sama kejutan yang seru abis. Yuk kita mulai petualangan seru hari ini menjelajah dunia hewan. Udah siap? Berangkat! Nah, di petualangan kita kali ini, kita bakal mampir ke 4 tempat seru. Mulai dari cari tahu kenapa hewan itu bermanfaat banget buat kita, terus kita juga bakal belajar kenapa kita harus hati-hati sama beberapa hewan, kenalan sama rahasia si lebah madu, dan terakhir, gimana sih cara terbaik buat merawat hewan-hewan ini. Seru kan? Oke, kita langsung masuk ke pemberhentian pertama kita ya. Di sini, kita bakal lihat gimana hewan-hewan bisa jadi teman yang super ngebantu kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, coba adik-adik bayangin deh. Waktu sarapan, kalian mungkin minum segelas susu hangat yang enak banget. Terus, pas cuaca lagi dingin-dinginnya atau lagi hujan deras, kalian pasti pakai baju hangat atau jaket kesayangan yang tebal. Pernah kepikiran gak sih dari mana ya asalnya barang-barang hebat itu? Masa ya jatuh dari langit? Ya jelas enggak dong. Ternyata jawabannya ada di teman-teman hewan kita loh. Gini ya ceritanya. Hewan-hewan di luar sana itu ngebantu kita lewat 4 cara yang bener-bener luar biasa. Pertama, mereka jadi sumber makanan bergizi buat kita. Kedua, ada loh hewan yang tugasnya ngebantu ngeringanin pekerjaan berat manusia. Ketiga, mereka ngasih kita bahan buat bikin pakaian yang kita pakai setiap hari. Dan yang keempat, pastinya mereka bisa jadi hewan peliharaan manis yang nemenin hari-hari kita di rumah. Wah, keren banget ya mereka. Nah, coba lihat ini biar lebih jelas. Setiap hewan itu ibaratnya punya tugas khusus masing-masing. Sapi misalnya, dia rajin banget ngasih kita susu yang nantinya bisa dibikin jadi keju yang lezat. Terus ada ayam yang ngasih kita telur dan daging buat bekal makan siang. Jangan lupakan domba ya. Dari bulu domba yang lebat itulah kita dapat kain wol buat bikin baju hangat. Terakhir ada hewan yang super kuat kayak kuda, yang dari dulu udah ngebantu petani membajak sawah. Bener-bener hebat kan? Oke, sekarang kita masuk ke pemberhentian kedua. Di sini nada suara kakak bakal agak serius sedikit ya, karena kita bakal belajar tentang sisi lain dari dunia hewan yang mengharuskan kita buat ekstra waspada. Kakak mau tanya nih, menurut kalian, apakah semua hewan itu aman buat kita dekati? Jawabannya, tentu saja nggak semua ya. Walaupun hewan itu keren-keren, beberapa dari mereka punya cara melindungi diri yang justru bisa bikin kita terluka. Makanya, kita harus selalu menghormati ruang mereka dan tahu betul mana hewan yang sebaiknya kita hindari aja demi keamanan kita sendiri. Kira-kira apa aja sih bahayanya? Pertama, ada hewan-hewan kecil yang diam-diam suka bawa penyakit. Contohnya nyamuk Aedes yang bisa bikin kita kena demam berdarah, atau tikus yang suka bawa kuman kotor ke dalam rumah. Kedua, kalau kalian jalan-jalan ke alam liar, ada hewan buas seperti harimau atau beruang grizzly yang tenaganya super kuat dan bisa menyerang kita secara fisik. Kalau ketemu yang begini, wah mending kita menjauh deh. Dan yang ketiga, ada juga hewan yang punya gigitan atau sengatan yang sangat berbahaya. Ngomongin soal gigitan yang bahaya, ada satu kata baru yang penting banget buat adik-adik ingat hari ini, yaitu berbisa. Artinya, hewan itu punya racun yang bisa bikin kita sakit lewat gigitan atau sengatan mereka. Contoh yang paling sering kita dengar itu ular liar. Jadi kalau lagi main di luar ruangan, di taman, atau di kebun, kalian harus selalu pasang mata dan perhatiin langkah kalian ya. Ingat, jangan pernah sembarangan nyentuh hewan yang nggak kalian kenal. Yuk, kita lanjut ke pemberhentian ketiga kita. Wah, di sini kakak punya satu fakta kejutan soal satu serangga terbang yang istimewa banget. Tapi sebelumnya waktunya tebak-tebakan nih. Hewan apa sih yang bisa ngasih manfaat besar buat kita, tapi di saat yang sama juga bisa sangat berbahaya? Hewan ini ibarat punya dua sisi yang beda banget. Ada yang tahu? Yap, bener banget. Jawabannya adalah lebah madu. Coba deh kita perhatiin si lebah madu ini. Di satu sisi, mereka itu luar biasa bermanfaat karena bikin madu yang manis, enak, dan sehat buat tubuh kita. Tapi di sisi lain, kalau mereka ngerasa diganggu atau terancam, mereka nggak segan-segan loh buat pakai sengatannya yang berbisa untuk ngelindungin diri. Dan percayalah, sengatan lebah itu bisa bikin kulit kita bengkak dan sakit banget. Dari lebah madu kita belajar nih, kalau alam itu sangat seimbang. Ada hal manis yang bisa kita nikmati, tapi kita juga wajib buat bersikap hormat dan hati-hati. Nah, sekarang kita sampai di pemberhentian terakhir kita nih.
Di sini kita bakal ngomongin soal tugas penuh kasih sayang yang harus kita lakuin buat teman-teman hewan kita. Buat adik-adik yang punya hewan peliharaan di rumah, entah itu kucing yang suka manja, kelinci yang lompat-lompat lucu, atau burung yang suka berkicau, kakak mau tanya deh, kalau tiba-tiba mereka sakit, kalian harus gimana? Mereka kan nggak bisa ngomong buat ngasih tahu di mana yang sakit, terus siapa dong yang bisa nolongin mereka? Jeng jeng jeng, ini dia pahlawan kita, dokter hewan. Dokter hewan ini adalah dokter spesial yang emang belajar khusus dan pinter banget buat merawat dan nyembuhin hewan-hewan yang lagi sakit atau terluka. Sama aja kayak kalian kalau lagi sakit demam, pasti dibawa ke dokter kan? Nah, hewan peliharaan kita juga butuh dokter hewan supaya mereka bisa kembali sehat dan ceria lagi. Jadi poin yang paling penting di sini adalah gimana kita nunjukin rasa sayang kita ke peliharaan kita setiap harinya. Cuma ada 3 langkah mudah kok. Langkah pertama, pastikan kalian selalu kasih makan dan minum setiap hari. Kasian kan kalau mereka sampai kehausan? Langkah kedua, jangan pernah kasar atau nyakitin mereka. Kita harus sayang dan perlakukan mereka dengan lembut. Dan langkah ketiga, kalau hewan peliharaan kalian kelihatan lemas atau sakit, buru-buru deh minta tolong ayah atau ibu supaya mereka bisa segera dibawa ke dokter hewan. Dari semua perjalanan seru kita hari ini, satu hal yang harus terus kita jadikan pegangan adalah hewan itu sangat berharga dan penting banget buat kita. Makanya, kita harus selalu berbaik hati kepada mereka. Entah itu berterima kasih pada sapi yang ngasih kita susu, kuda yang membantu petani, atau sekedar menjaga jarak aman dari beruang buas. Kita ini kan tinggal di planet yang sama, jadi berbuat baik kepada sesama makhluk hidup adalah hal paling keren yang bisa kita lakuin. Sebelum kita udahan sesi belajar ini, kakak punya satu pertanyaan terakhir yang pengen kakak titipin buat adik-adik pikirkan hari ini. Hewan apa ya yang bakal kamu bantu hari ini? Mungkin kalian bisa mulai dengan naruh semangkuk air kecil buat kucing yang sering lewat di depan rumah, atau sesimpel janji buat nggak gangguin burung yang lagi cari makan di taman. Pilihan ada di tangan kalian adik-adik. Terima kasih ya udah ikut petualangan hebat ini. Sampai jumpa di penjelajahan seru kita yang selanjutnya. Dadah!